Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 5 unit bus PO Sahabat terbakar di pul perusahaan otobus di Kabupaten Cirebon. Bentrok antar massa dan kepolisian warnai simulasi pengamanan pemilu 2024 di Purwakarta. Tren keuangan digital melesat dengan cepat. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama penggunaan pinjaman online atau pinjol. Seribu personil diterjunkan untuk pengamanan pemilu 2024 di Kota Sukabumi. Persiapan diawali dengan apel siaga yang digelar Makodim 0607 Sukabumi. 2/3 kekuatan Polres Sukabumi Kota diterjunkan untuk mengawal seluruh tahapan pemilu 2024. Selain itu, personil gabungan dari TNI, dinas, dan instansi terkait juga ikut membantu. Kapolres Sukabumi Kota mengatakan apel gelar pasukan operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 merupakan bentuk kesiapan dalam menghadapi pilkada serentak tahun 2024. Pihaknya akan mengedepankan komunikasi publik dan mengajak masyarakat untuk menciptakan situasi yang kondusif. Penjabat Wali Kota Sukabumi menyambut baik persiapan ini. Kami selaku Kapolres Sukabumi Kota ada power and hand yang akan siap digerakkan apabila ada kejadian urgensi yang meningkat. Begitu juga dari Polda juga ada kegiatan reorganisasi, ya, baik dari Brimob maupun dari Dalmas Samapta. Kemudian juga dari Mabes juga ada zonasi, ya, zonasi dari Kobrimob Polri dan juga Dalmas Nusantara. Ya, dukungan anggaran, dukungan hal terkait dengan kewajiban kita memang sudah diatur oleh aturan yang termasuk juga dari Kemendagri dan lainnya. Kewajiban kita kepada KPU, kepada Bawaslu, kepada kepolisian dan lainnya itu juga sudah siapkan sedemikian rupa. Walaupun memang akan mengurangi anggaran yang selama ini kita ada untuk kegiatan-kegiatan program strategis dan lainnya. Bentrok terjadi antara massa yang kecewa atas pelaksanaan pemilu dengan aparat kepolisian di kantor KPU. Bentrokan itu dalam bagian simulasi pengamanan pemilu 2024 oleh Polres Purwakarta. Massa berdatangan ke kantor KPU untuk berunjuk rasa karena kekecewaannya terhadap hasil pemilu. Mereka menuntut petugas KPU untuk melakukan pencoblosan ulang karena menduga adanya indikasi manipulasi hasil pemungutan suara. Aksi unjuk rasa semakin ricuh ketika massa mulai melempari pasukan polisi dengan botol dan melakukan kekerasan. Polisi kemudian mengamankan petugas KPU agar terhindar dari amukan massa. Kericuhan akhirnya berakhir ketika polisi menyemprotkan air menggunakan water cannon untuk memukul mundur massa. Peristiwa ini hanya simulasi sistem pengamanan kota dalam rangka pengamanan pemilu 2024 yang digelar di lapangan Patria Tama Polres Purwakarta. Bersama unsur TNI, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya, kegiatan ini dilakukan untuk menangani situasi tidak kondusif serta mengantisipasi hal yang tidak diinginkan saat pemilu 2024 berlangsung. Simulasi dilakukan dalam berbagai skenario, dengan harapan agar personel lebih siap dan siaga saat masa rawan tiba. Terkait tahapan-tahapan pemilu yang kita antisipasi pertama itu adanya aksi dari oknum-oknum yang berusaha untuk menciptakan kondisi yang tidak kondusif di Purwakarta, tapi alhamdulillah itu terdeteksi sampai saat tidak ada. Ya, kita antisipasi itu adanya oknum-oknum dari luar Purwakarta sendiri yang berusaha membuat rusuh di Purwakarta. Simulasi ini menerjunkan 380 personil, ditambah dari unsur TNI, Satpol PP, dan instansi terkait. Zainal Arifin melaporkan dari Purwakarta. Tren keuangan digital melesat dengan cepat. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama penggunaan pinjaman online atau pinjol. Lebih dari 15 triliun rupiah dari pinjol digunakan oleh warga Jawa Barat. Pertanyaannya, apakah keuangan digital seperti pinjol digunakan dengan bijak atau malah terjebak?
Menatap layar komputer di pojok kamarnya, pemuda 40 tahun ini mengikuti program talk show yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi Kominfo di kanal YouTube. Sebagai korban pinjol ilegal, ia telah mengerti dengan kesalahan yang telah ia lakukan. Itu dari Diskominfo, jadi kita tuh diajarkan bahwa jangan sembarangan untuk mengisi data, apalagi data-data seperti KTP gitu kan. Itu kan bahayanya pinjol ya Kang ya. Jadi saya tahu lah bahayanya pinjol seperti itu sekarang. Nasi sudah menjadi bubur. Ia menghadapi tekanan untuk melunasi utang pinjol. Hutang yang ia pinjam senilai 3 juta rupiah telah ia lunasi pokoknya. Tetapi kini telah membengkak menjadi 40 juta. Stres dan ancaman terus ia terima. Ada yang 3 juta kurang kan. Nah, udah saya bayar pokoknya aja, ternyata si bunganya itu masih jalan kan. Nah udah selang hampir 6 bulan saya buka lagi aplikasinya, tagihannya tuh udah sampai 40 juta lebih gitu. Makanya kan saya kaget kok pokoknya saya udah bayar gitu. Masalah pinjol tampaknya masih menjadi momok masyarakat. Data per Juli tahun ini, Jawa Barat berada di peringkat pertama angka pinjol dengan angka 15,2 triliun rupiah. Diikuti DKI Jakarta dengan 11,4 triliun rupiah. Jumlah orang yang terlibat pinjol di Jawa Barat mencapai 5 juta orang. Di era keuangan digital seperti saat ini, program literasi edukasi keuangan menjadi kunci penting agar masyarakat menjadi lebih hati-hati dan bijak menggunakan pinjaman. Masyarakat harus lebih diedukasi untuk mengetahui ciri pinjaman online ilegal, juga lebih bijak memanfaatkan pinjam online untuk kegiatan ekonomi yang produktif. Ada satu survei independen, korbannya itu nomor 1 siapa? Paling banyak, guru. Kasihan ya, guru. Kemudian korban PHK, jadi orang yang dia butuh, terus ibu rumah tangga. Jadi itu kasihan banget, sangat rentan. Bahasa ininya kelompok rentan. Betul, kelompok rentan. Jadi kita intinya kan masyarakat. betul. Begitu, saling mengingatkan ke tetangganya, ke rumahnya, ke anaknya, ke ibunya, jangan tergoda. Apalagi tadi yang seperti Bu Kiki, kelompok rentannya apa? Guru, ibu-ibu perempuan, Ibu rumah tangga, anak muda, anak-anak muda, mahasiswa. jangan terlalu itu, jangan terlalu gampang terpukau gitu. Tim Liputan melaporkan dari Kota Bandung. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Nadia Kartika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.